Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Kemenangan 5-0 Real Madrid atas Khairat Almaty bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga menghadirkan catatan spesial bagi Kylian Mbappe. Sang mega bintang kembali menjadi pusat perhatian setelah mencetak hat-trick keempatnya di Liga Champions, sebuah torehan yang menegaskan statusnya sebagai penyerang paling berbahaya di Eropa saat ini. Statistik menunjukkan betapa dominannya Madrid di laga tandang ini. Los Blancos menghasilkan ekspektasi gol 3,32 dari 12 percobaan tepat sasaran, sementara Khairat hanya mampu membukukan 0,36 XG dari 4 tembakan. Angka tersebut menggambarkan betapa efektifnya serangan Madrid sekaligus rapuhnya lini pertahanan tuan rumah. Mbappe sendiri mencetak 3 gol dari berbagai skema serangan. Yang menarik, 3 dari 4 hat-tricknya di Liga Champions datang saat laga tandang. Hal ini membuatnya sejajar dengan legenda Italia, Filippo Inzaghi, sebagai pemain dengan jumlah hat-trick tandang terbanyak dalam sejarah kompetisi. Selain Mbappe, sorotan lain datang dari Thibaut Courtois. Kiper asal Belgia itu mencatatkan diri sebagai penjaga gawang kedua Real Madrid yang pernah mencatatkan assist di Liga Champions, mengikuti jejak Santiago Canizares yang melakukannya pada 1997 kontra Olympiakos. Umpan panjang Courtois menjadi awal gol cepat Madrid di babak kedua, memperlihatkan kualitas distribusinya yang luar biasa. Dengan performa impresif ini, Madrid bukan hanya membuktikan diri sebagai favorit grup, tetapi juga menunjukkan bahwa meski sempat terguncang di awal musim, mereka masih punya kapasitas untuk tampil menakutkan di Eropa. Alonso kini memiliki momentum untuk membangun konsistensi sebelum menghadapi ujian berat berikutnya melawan Juventus dan El Clasico di akhir Oktober. Dalam diri Arda Güler, Real Madrid seolah menemukan permata baru yang semakin bersinar terang. Proses adaptasi yang awalnya terlihat lambat kini berubah menjadi ledakan penampilan menawan. Kepercayaan yang diberikan Xabi Alonso sejak awal musim terbukti tepat, karena gelandang berusia 20 tahun itu langsung membayar dengan performa impresif. Dari 9 pertandingan yang sudah dijalani musim ini, Güler terlibat langsung dalam 7 gol, 3 kali mencetak gol dan 4 kali memberikan assist. Namun, kontribusinya tak hanya sebatas angka. Setiap kali menyentuh bola, Güler menghadirkan sensasi berbeda, visi permainan tajam, umpan akurat, serta keberanian mengambil risiko yang sering berbuah peluang emas. Salah satu faktor penting dalam lonjakan performa Güler adalah chemistry dengan Kylian Mbappe. Keduanya sudah menghasilkan 5 gol dari 9 laga, menjadikan kombinasi ini salah satu sorotan terbesar di awal musim. Arda kerap turun menjemput bola, menarik lawan, lalu membuka ruang untuk Mbappe yang dengan naluri tajamnya langsung memanfaatkannya. Sebaliknya, mobilitas Mbappe memberi Güler ruang lebih luas untuk berkreasi. Duet ini mulai dipandang sebagai aset strategis bagi Alonso, bahkan banyak yang membandingkannya dengan harmoni legendaris Mesut Ozil dan Cristiano Ronaldo di masa lalu. Bagi Madrid, ini bukan hanya soal potensi jangka panjang, melainkan senjata nyata yang sudah bekerja di level tertinggi. Pengaruh Güler pun merambah di luar lapangan. La Liga menobatkannya sebagai pemain terbaik U23 bulan ini, pengakuan resmi atas kiprahnya yang cemerlang. Gelar ini tampaknya hanyalah awal dari musim yang bisa menjadi titik balik karir sang wonderkid Turki, yang kini telah menjelma jadi bagian penting dari proyek baru Real Madrid. Xabi Alonso kini dihadapkan pada dilema besar, memilih siapa yang lebih tepat mengisi pos sayap kiri Real Madrid. Selama beberapa musim terakhir, posisi itu identik dengan Vinicius Junior, namun performanya setahun terakhir belum sepenuhnya meyakinkan. Sekilas ia masih memperlihatkan versi terbaiknya, tetapi konsistensi menjadi masalah utama. Di sisi lain, Rodrigo mulai menekan untuk merebut tempat tersebut. Saat diturunkan sebagai pemain pengganti melawan Khairat Almaty, ia langsung memberi dampak signifikan dengan terlibat dalam gol ketiga Madrid dan mengkreasikan assist untuk Eduardo Camavinga. Penampilan itu menegaskan bahwa ia bukan sekadar opsi cadangan, melainkan pesaing serius bagi rekan senegaranya. Salah satu alasan utama adalah chemistry dengan Kylian Mbappe. Sejak kedatangan bintang Prancis itu, arah serangan Madrid berubah. Mbappe membutuhkan partner yang bisa bergerak cair, bertukar posisi, dan membaca ruang dengan cepat, sesuatu yang sangat cocok dengan gaya bermain Rodrigo.
Berbeda dengan Vinicius, yang performa terbaiknya dulu hadir bersama Karim Benzema sebagai target man klasik, kombinasi dengan Mbappe belum sepenuhnya klop. Bukan berarti kualitas Vinicius diabaikan. Ia tetap memiliki keunggulan dalam kreativitas, kecepatan, dan duel satu lawan satu. Namun, pola yang serupa dengan Mbappe berisiko membuat Madrid mudah terbaca lawan. Sementara itu, Rodrigo menawarkan keseimbangan lebih baik berkat disiplin taktis dan kontribusi defensifnya. Meski kerap dikritik karena inkonsistensi, hal itu seringkali lahir dari minimnya ritme bermain reguler. Memberi Rodrigo kesempatan sebagai starter bisa menjadi kunci untuk membangkitkan potensi penuh dan menghadirkan harmoni baru dalam serangan Los Blancos. Laga Real Madrid melawan Khairat Almaty di Liga Champions menghadirkan momen spesial bagi David Alaba. Untuk pertama kalinya musim ini, bek asal Austria itu kembali masuk ke susunan pemain inti dan bahkan bermain penuh selama 90 menit di Stadion Ortali, Kazakhstan. Keputusan Xabi Alonso memasangnya sejak awal menjadi salah satu kejutan besar dalam rotasi tim. Alaba dalam 2 musim terakhir kerap diganggu cedera sehingga menit bermainnya sangat terbatas. Namun kali ini ia tampil solid dan memberi kontribusi penting di lini belakang, berduet dengan Dean Huijsen. Real Madrid pun sukses menjaga gawang tetap aman sekaligus mencatat kemenangan telak. Saya sangat sehat, siap bermain 90 menit seperti hari ini. Saya sangat senang bisa melakukannya dan merasa luar biasa, ujar Alaba kepada media resmi klub. Ia menegaskan kemenangan ini sangat berarti karena menjadi bentuk reaksi usai kekalahan menyakitkan dari Atletico Madrid akhir pekan lalu. Mantan bek Bayern Munchen tersebut tampil gigih, disiplin, dan jarang melakukan kesalahan berarti. Meski lawan tidak sekuat tim-tim elit Eropa lainnya, performanya tetap menjadi kabar positif bagi Los Blancos, khususnya dalam menambah opsi di lini belakang. Bagi Real Madrid, kembalinya Alaba bukan hanya soal kedalaman skuad, tetapi juga pengalaman dan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan untuk melewati jadwal padat musim ini. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!